Hai guys, and still with me, Yogi Subianto, dan kali ini gue akan ngebahas salah satu tradisi sati yang ada di negara India, yang mana ini adalah tradisi yang sangat religius yang dilakukan oleh masyarakat India ataupun orang-orang yang beragama Hindu. So, seperti apa? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends, and check this out. Tradisi sati di India adalah praktek religius yang dilakukan oleh para wanita Hindu yang ditinggal mati oleh suami mereka. Praktek ini melibatkan wanita yang berbaring di samping jasad suaminya dan kemudian dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk kepatuhan dan kesetiaan para wanita India yang dilakukan dengan pengorbanan diri. Sati telah dilakukan sejak abad ke-17 dan sampai di Indonesia bersamaan dengan pengaruh Hindu dari India pada abad ke-4. Dan tradisi ini juga berkaitan dengan masalah kesucian dan warisan bagi para janda. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi latar belakang munculnya tradisi sati. Dan salah satunya adalah kepercayaan Hindu kuno bahwa praktek ini melambangkan penutupan pernikahan dan sang istri ingin menjadi pasangan yang berbakti dan mengikuti suami ke alam baka. Alasan lainnya berkaitan dengan sistem hukum Dayabaga di Bengali pada abad ke-11 yang mengatur bahwa para janda harus melakukan sati agar harta warisan yang mereka miliki dapat dialihkan ke keluarga lainnya. Alasan lainnya adalah untuk menghindari pelecehan atau perbudakan oleh musuh-musuh yang menyerang desa-desa di India pada masa lalu. Praktek sati telah membawa dampak buruk bagi para wanita yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai hak asasi manusia dan tidak lagi melakukan praktek ini di masa yang akan datang. Oke, jadi di sini gue pengen ngejelasin yang mana mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti atau belum paham tentang tradisi sati yang terjadi di India pada abad ke-11 atau abad sebelumnya, gue lupa ya. Dan memang benar-benar tradisi ini adalah tradisi yang gak jauh beda dengan yang namanya bunuh diri, yang mana ketika suaminya meninggal, dia harus juga ikut dibakar dalam upacara tersebut, yang mana dia akan menyiksa dirinya sendiri dalam kobaran api. Dan juga ini bukan suatu hal yang benar-benar dibenarkan atau disahkan, karena ini terjadi pada abad-abad yang memang benar-benar orang berada di zaman jahiliyah atau berada di zaman yang benar-benar orang itu tidak belajar dan tidak mengetahui bahwasannya dia itu adalah manusia yang sangat spesial atau sangat berharga, karena
orang yang sudah meninggal, dia belum sempat untuk merelakan atau tidak merelakan sama sekali, dan pada akhirnya dia mengorbankan dirinya bersama suaminya di samping jasad suaminya dan dibakar juga secara bersamaan. Dan itu adalah salah satu pemahaman yang sesat, di mana mereka memahami hal seperti itu adalah bentuk kesetiaan, padahal tidak gitu, karena lo masih punya kesempatan untuk hidup dan melakukan hal-hal baru dan membuka lembaran baru. Dan ini adalah salah satu tradisi yang unik, bukan unik sih, yang menyeramkan juga, unik dan menyeramkan untuk dibahas tapi tidak untuk dilakukan. Sorry, mungkin secara bahasa gue agak sedikit kurang bisa dipahami, tapi kurang lebih seperti itu. Dan thank you for watching this video, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye bye.